Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqi al-maharrima takun a'badan nas. Ittaqi, bertakwalah engkau, al-maharrima ing pirang-pirang perkara kang den haramaken. Takun maka aya ieu iku abda a'badan nasi leuwih ibadahe manungsa. Kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah engkau kepada Allah dengan cara menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, maka niscaya kau akan menjadi manusia yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang baik adalah orang yang bisa menjaga hawa nafsunya. Takwa kita kepada perkara yang diharamkan Allah, bisa nahan. Biasanya perkara yang diharamkan Allah itu identik kenikmatan sesaat. Kenikmatan sesaat, cuman celakanya bukan sesaat, panjang. Tuh. Biasa kita kalau jalan-jalan ada yang ngekupain baik, tahu ngekupain. Rene mas, mampir mas, rene kopi kierong atau seket. Nah, kopi apa 250.000 ya. Nah, umpama kegoda kita ama kopi 250, mampirlah kita, nikmat sesaat, celakanya panjang. Tuh ya, waduh, ngopi 250, kopi apaan itu ya? Ya, maka jauhi perkara yang diharamkan oleh Allah. Maka a'badan nasi itu adalah ibadah yang paling unggul di antara manusia yang lainnya. Lalu kata Kanjeng Rasul, waradha bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Maka orang yang kedua adalah orang yang senantiasa menerima atas apa-apa yang diberikan oleh Allah. Maka orang yang demikian adalah orang yang sugih. Jadi orang kaya itu bukan orang yang punya mobil mewah, tuan, jabatannya tinggi, sawah lega, bukan. Tapi kata Nabi, orang yang kaya adalah wardha bima qasamallahu laka. Jadi orang yang senantiasa diberikan oleh Allah, dia menerima. Kita makannya umpama sama sayur asem sama teri doang, lalu keluar dari lisan kita alhamdulillah. Enaknya makan itu bonus. Jadi yang penting kenyang aja, Kang. Lalu makanan enak nih, itu bonus. Lalu kita punya istri, istrinya cantik-cantiknya bonus. Yang penting punya bini aja, karena banyak orang yang kagak punya bini, kagak laku dia, ya. Tuh jomblo selawase ila yaumil qiyamah. Ya, maka bersyukur apa yang diberikan Allah. Kalau sifat manusia itu selalu kurang, Kang. Punya satu pengen dua, punya dua pengen tiga, punya tiga pengen empat, udah empat mau nambah lagi 5 tuh. Ya, udah punya, kita tadinya ngontrak pengen punya rumah. Udah punya rumah, kita kepengen kendaraan yang tadinya embit pengen naik dikit jadi ngenmek, kita naik, ya.
Udah ngemek kita nih kendaraan pengen naik lagi, wah ini mah kehujanan, kepanasan, kepengen mobil. Terus udah punya mobil kepengen apa? Pesawat ilok ya. Pengen terus, itulah sifatan kita manusia. Maka tidak dikatakan orang yang kaya itu, kata Nabi, orang yang banyak harta, tapi orang yang bisa menerima atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, itu orang kaya baru ya. Lalu diantara kata Rasul, wahsin ila jarika takum mu'minan. Di antaranya orang-orang yang mukminnya sejati, orang yang mukminnya sempurna adalah wa ahsin ila jarika. Pesan Nabi, wa ahsin ila jarika, berbuat baiklah engkau dalam bertetangga. Tetangga mah bebas, mau muslim atau non muslim, mau ngasih baik atau kagak ngasih, itu kudu wa ahsin, kudu berbuat baik kita. Maka itulah mukmin yang sejatinya adalah mukminul kamil, mukmin yang sempurna. Tetangga sama tetangga gontok-gontokan kagak akur, reman rebutan mangga kan banyak di kita ya. Nah itu norak itu. Apa ge kalau mau berantem mah ya, yang kira-kiranya agak bergengsi dikit, cuman rebutan jambu berantem ya. Biasa bocah berantem, orang tuanya ikut berantem. Bocah berantem jam 2, jam 3 akur. Lah orang tuanya berantem jam 2 tahun belum akur. Ya. Nah ini, ya Allah, maka wa ahsin ila jarika, kata Nabi, berbuat baiklah engkau kepada keluarga, kepada tetangga. Jangan mentang-mentang wah ini mah tetangganya orangnya kedul, kagak ngaji, kagak mau sembahyang, jangan dikasih kita punya sayur asem. Set, man sayur asem doangan ya. Umpama ini mah jangan. Kalau sosial itu tidak hanya memandang tolak ukur ibadah, tapi memandanglah suatu kebaikan. Karena Nabi berpesan di dalam hadis yang lain, wala tahqiran minal ma'rufi syai'an. Nah, apa pesan Nabi dalam hadis lain? Jangan pernah kita menyepelekan suatu kebaikan walaupun yang sifatnya kecil, karena semua pasti ada gunanya. Contoh, kita cuman punya sedikit, kita mau ngasih Kang, seumpama teman atau sama tetangga, tapi kita nggak enak. Jangan, walaupun sedikit, tapi insya Allah siapa yang tahu pemberian sedikit itu menghantarkan rahmat Allah kepada kita. 500.000 rupiah itu bagi kita mungkin tidak ada artinya, tapi bagi orang-orang yang minta itu sangat berarti. Tuh. Maka jangan kita menyepelekan kebaikan sedikit pun. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tuh ya, sedikit kebaikan yang Allah berikan pasti dibalas oleh Allah. Maka kalau berbuat baik jangan malu. Kalau sedikit punyanya yuk kasih sedikit, tapi kudu malu kalau sedikit terus mah. Dikasihnya gede, ngasihnya sedikit ya. Namanya gajah. Gajah itu berak kagak Kang? Berak ya. Nah, beraknya gajah sama beraknya entok gede mana? Gajah. Jadi sesuai porsi. Rumahnya bagus, hartanya banyak ya, pangkatan tinggi, ngasih jebret ceban ya lah. Ya, tadi nggak sesuai itu dengan porsi. Kalau gajah ya sesuaikan dengan gajah ya.
Jadi berbuat baik itu kalau kita bisa sedikit itu jangan terhenti, jangan malu. Kenapa? Karena salah satu rahasia Allah di antaranya adalah keridhaan Allah, rahmat Allah itu disembunyikan. Murka Allah juga disembunyikan, cuman memberikan tanda-tanda itu. Ya, orang maksiat dapat murka Allah, kita nggak tahu murkanya seperti apa. Maka hindari, takut mendapatkan azabun syadid. Itu ya. Jadi kembali orang yang senantiasa yang sugih mungguh Allah adalah orang yang bisa menerima pemberian Allah. Terimakan Kang. Kita sebulan digaji 20 juta, alhamdulillah. Terimain. Jangan gegurunju wae. Kebalikannya apa? Ya, tuh, insya Allah berkah itu Kang. Tuh, sebulan 30 juta, alhamdulillah. Jangan ngeluh. Gaji 30 juta sesuai banget gua. Kudunya kan 4 juta nih gaji. Masya Allah ya, itu diantaranya. Lalu pesan Nabi yang selanjutnya, wa ahibban nasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Tadi mukmin yang sejati, sekarang adalah muslim yang sejati. Mukmin dengan muslim beda, oh beda. Bagaimana kalau muslim yang sejati? Wa ahibba lin nasi ma tuhibbu li nafsik. Apa artinya? Kita melakukan apa yang orang lain lakukan kepada kita, yang dimana ketika orang lain lakukan kepada kita, kita merasa nikmat, kita merasa bahagia. Jadi mencintai apa yang orang lain lakukan kepada kita. Contoh, orang lain, kita punya teman-teman menghargai kita. Lalu kita punya teman-temannya sering ngasih ama kita. Seneng nggak kira-kira kita? Seneng. Nah, perbuatan senang ini kita harus lakukan. Insya Allah teman kita juga seneng kalau kayak gitu mah. Ya, kita punya teman, kita kasih teman kita. Seneng nggak kira-kira dia? Seneng. Lalu kita kasih sedekah, jebret 3 juta. Seneng nggak kira-kira? Seneng. Kita ke seneng. Nggak mungkin nolak Kang. Ya, jarang orang dikasih nolak. Ini gua lagi dapat rezeki sama lu nih. Ya, alhamdulillah nih. Gua mau ini berbagi sama lu. Ada sedikit nih 5 juta buat lu ya. Wah, ngehina lu sama gua. Ya, sorry, gua nggak menerima uang seperti itu. Ada nggak begitu? Kagak ada, yang ada minjem lu. Ya, jarang Kang. Jarang, cuman ada, cuman jarang gitu. Dikasih nolak, malah disangka ngehina. Yang ada nginjem duit melulu tuh ya, jarang. Jadi apa yang dilakukan oleh orang lain kepada kita yang membuat kita nyaman, maka lakukan juga untuk diri kita kepada orang lain. Dan ini pesan Nabi. Maka jadilah kita muslim yang sejati. Nah, lalu pesan Nabi yang selanjutnya, wala tuksiru dhahika, wala tuksiru, dan jangan kebanyakan engkau apa ad-dhahika, guyu, ketawa. Kalimat dhahik ini adalah ketawa yang berlebihan. Ketawa kan beda-beda. Nah, maka dalam sejarah riwayat tidak ada menerangkan Nabi itu ketawa. Nabi itu tabas sama Kak. Apa itu? Senyum. Ya, senyum tuh, senyum. Ini senyum nih ya, nih senyum nih. Ya. No. Nah, ketawa. Tawanya siapa itu? Nah, tawanya saya bahasa gerandong. Nah, ya. Ada yang apa tuh? Punti itu mah. Ya. Nah, itu ketawa yang begitu, yang terbahak-bahak, lupa dia kan, sekilas pasti lupa kepada Allah. Maka efeknya apa? Wa inna kasratul dhahiki tumitul qalb.
orang yang tertawa terbahak-bahak, wah, aduh, butuh hijau itu, ya, maka hatinya keras, hatinya mati, Kang. Kalau hati mati itu sulit nerima nasihat, nggak mau dia dengerin nasihat. Kenapa? Yo mati. Gambaran hati mati sama seperti orang mati. Orang mati diomongin, denger nggak kira-kira? Kagak. Ada orang mati diomongin. Nah, Rih, maafin gua ya. Gua selama gua temenan sama lu, gua sering banyak dosa sama lu. Gua minta maaf. Sekarang sama lu, mudah-mudahan tenang di alam sono ya. Kata si mayit, iya sama-sama. Ada nggak begitu? Dicekek bisa kita ya? Nggak ada. Kenapa? Mati. Sama hati yang mati adalah hati yang tidak bisa menerima nasihat. Oh, jadi kalau mahan menerima nasihat sulit, ya udah sulit. Maka selalulah berdoa kepada Allah supaya Allah membimbing hati kita. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Nah ini, ya. Jadi bertakwa atas perkara yang diharamkan oleh Allah, ridha atas pemberian Allah. Yang ketiga, selalu berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Yang keempat adalah mencintai apa yang teman kita cintai kepada kita, yang membuat kita nikmat atau nyaman. Maka yang kelima, jangan sampai tertawa terbahak-bahak sehingga lupa kepada Allah, menyebabkan mati hati kita, menyebabkan daripada hati ini sulit untuk menerima nasihat. Nah ini isinya daripada hadis nomor 21 kitab Mukhtaral Al-Hadis, riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Lalu di antara hadis yang selanjutnya adalah ittaqullah wa sallu khamsakum wa zumu syahrakum wa addu zakata amwalikum thayyibata biha anfusukum wa atni'u imrukum tadkhulu jannata rabbakum. Ada 5 amalan supaya kita dimasukkan oleh Allah ke dalam jannahnya Allah. Mana yang pertama adalah orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa itu banyak, ya, intinya takut kita untuk berbuat kemungkaran, takut kita untuk berbuat kezaliman, takut kita untuk berbuat dosa yang besar maupun yang kecil kepada Allah. Maka ini takwa. Lalu kita ikuti perintah Allah, jauhi larangan Allah. Ini definisi singkatnya takwa. Kelak orang yang demikian akan dipersilahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Lalu yang kedua amalan, kata Nabi, orang-orang yang senantiasa dipersilahkan masuk ke dalam surga, wa shallu khamsakum, orang yang ngejaga sholat 5 waktu, ya. Orang yang ngejaga sholat 5 waktu, Bang. Zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, subuh, sholat, ya. Nibikan zuhur ninggalin asar, sholat maghrib, sholat isya, telat subuh, kesiangan. Sehari malam ajaran Rasul itu 5 kali, Kang. Kita mah cuma 3 kali ya, apa 5 kali? 5 kali, jangan ditambahin, jangan dikurangin. Oh bosan saya habis hijrah, terus hobi banget saya sholat, ya terus saya tambahin satu lagi, maksudnya subuhnya saya tambahin jam 8, terus jam 5 sholat. Kagak, itu bukan nambahin, emangnya kesiangan tuh ya. Tuh, hobi banget sholat, gak boleh ditambahin, ini aturan Allah dan Rasulullah. Lalu kita ngurangin, ya sholatnya maghrib aja sama asar, ngurangin. Zuhur panas, istirahat madang wudud pada waktu 20 menit tiduran.
ketemu asar sholatnya nanti 5:30 pulang kerja, itu emang mau siap-siap sholat maghrib ya, sholat dah kita maghrib, udah habis maghrib mah ya ngeleker kita sampai jam 7. Buset deh, untung gak kelewat oge ya, ngurangin, nggak boleh, haram hukumnya. Jaga tuh sholat ya. Orang yang ngejaga sholat 5 waktu ini ada 5 keutamaannya ya. Salah satunya aja, orang yang ngejaga sholat 5 waktu itu Allah tidak akan memberikan masakoh dalam hidup. Masakoh itu bukan teman mecin ya, inget nih ya. Masakoh ini adalah kesulitan. Jadi kalau orang kita kok sulit baik, ekonomi sulit, rumah tangga sulit, anak sulit diatur, ngelawan bae orang tua, kata kita teh ngaji itu bocah malah malikan sama kita, bapak ke kagak ngaji ya, sholat bapak ke kagak sholat, ngelawan. Emang kadang bapaknya juga sih ya tuh, anak sulit diatur, istri apalagi diundang kagak, dibayar kagak, tausiah mulu dari pagi sampai sore sampai malam, tausiah baik istri ya, padahal diundang kagak ya. Ada yang begitu, itu pesantren kagak, belajar kagak, tapi pinter ceramah. Istri siapa? Istri kita ya, punya istri kan tuh, ceramah baik kagak kenger. Ya Allah, pesantrennya di mana tahu itu? Itu punya bini tausiah melulu ya, anak sulit diatur, rezeki sulit, ekonomi ngelilit. Gimana itu? Kenapa itu? Tandanya satu, Kang, mungkin kita belum bisa menjaga sholat 5 waktu. Jaga sholat 5 waktu, Allah angkat kesulitan itu ya, yakin aja udah. Kenapa? Karena tuntutan umat beragama khususnya adalah Islam itu diwajibkan oleh Allah, diantaranya adalah menjaga sholat 5 waktu. Man taraka sholatan khamsin kana amidan fajazahukum nara jahannam khalidan fiha abada. Orang yang sengaja meninggalkan sholat 5 waktu, maka sesungguhnya kelak orang tersebut akan dijongklok-jongklokin Kang ke neraka jahanam. Udah kagak dijorokin, dijongklokin pokoknya mah. Nah, ada orang dipanggil yaumul hisab, bulan Rene nangopo kowe ora gelem sholat nang alam dunia. Ini malaikat orang Banyumas kayaknya nih ya. Waduh, pakai bahasa Arab, Kang, bahasa Arab. Kalau saya kan bahasa Arab nanti sampean kagak paham. Udah bahasa Brebes aja ya. Kenapa? Oh, saya males, sibuk, gitu kan. Waktu begitu. Nah, orang yang meninggalkan sholat dikarenakan malas tanpa dia taubati daripada dosa sholatnya, maka sama orang tersebut akan diseret oleh malaikat lalu dilemparkan masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau orang yang ingkar, udah jelas nggak ditanya. Orang yang ingkar, orang kafir, udah ya. Orang kafir tuh nggak sholat karena mengingkari ayat Allah, karena dia nggak mau masuk kepada Islam. Orang Islam kalau mengingkari itu, naudzubillah, naudzubillah. Tuh, jadi rata-rata kita mah males, Kang, sholat tuh. Padahal sebentar. Sholat itu paling lama 15 menit. Modal berapa menit? Setengah jam nyampe. Kenapa? Sambil begini. Widih, mana ini kagak disamber-samber gua. Untungnya masuk kloset itu mah, ilah. Ada begitu. Nauzubillahi min dzalik. Jadi orang yang senantiasa menyepelekan sholat 5 waktu, hidupnya tidak akan bahagia dan hidupnya akan penuh dengan kesulitan. Berkah dunia akhirat, jaga sholat kita.
Lalu di antara yang nomor 3 amalannya adalah wasumu syahrakum, orang yang berpuasa pada bulan yang diwajibkan Allah, yakni bulan suci Ramadan. Maklum ini mah puasa full puasanya, bukan pertengahan doang, awalan pertengahan akhiran. Nah, di dalam 1 bulan puasa 30 hari atau 29 hari itu kudu full, kecuali head kita kan. Kalau kita sedang head ini nggak wajib puasa, atau gelo edan ya, itu baru kita. Kalau kita kira-kira kalau kita malas puasa, nanya dulu, gua gila kagak ya? Gila, udah makan gak apa-apa ya. Ya. Tapi kalau nanya, gua masih sehat, bukan orang gila, puasa wajib. Ya. Lalu di antara amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah, mendapat kebahagiaan yang hakiki yang tidak ada duanya di alam dunia ini, adalah orang-orang yang senantiasa wa'addu zakata amwalikum thayyibatan. Orang-orang yang senantiasa mengeluarkan zakatnya di jalan Allah dengan zakat yang baik yang dikeluarkan. Zakat yang baik. Zakat fitrah berasnya yang mahal, bukan beras yang harga 6.000, 7.000. Kadang ya Allah ada orang zakat, yaitu beras sudah banyak kutunya dizakatin. Ini kan kisah Habil dengan Qabil, putranya Adam alaihi salam. Zakat yang baik yang diterima Allah. Sama sodakoh kan, sodakoh yang baik yang terbaik. Nah, ini punya lecehan lebihan ya, sodako mentang-mentang orang minta-minta 200-an, kembalian Indomaret dikasih. Atau laku apa di 200-an? Aduh, mentang-mentang ada 600 perak. Ya elah, ya. Yang baik, zakat yang baik, sodako yang baik. Ya, sodako itu instan, 30% dunia, 70% akhirat. Kalau sodako 100.000, maka dibalikin sama Allah berapa? 1 juta sama Allah. Jadi jangan ngarep-ngarep makhluk Allah, sama Allah nih mah ya. Sedekah yang baik itu amalan masuk surga. Lalu di antara amalan orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang senantiasa taat akan perintah-perintah Allah. Tuh ya, taat. Itu amalan masuk surga. Nomor hadis 22. Insya Allah gampang dibaca mah ya, ngedengerin mah gampang, ngebaca gampang, jalanin yang hese ya. Cuman selalu berharap dan berdoa kepada Allah diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir berkaitan dengan pelajaran yang kita jalankan, yang kita pelajari hari ini adalah poinnya selalu menjadi orang yang patuh kepada Allah dan Rasulullah, patuh atas perintah Allah dan perintah Rasulullah. Dan harapan kita duduk di tempat ini, di majlis ini, itu banyak sekali harapan. Jadi orang yang banyak harapan itu harusnya duduk bareng ngeriung di majlis taklim. Sering Al-Fakir sampaikan ya, kalau kita banyak permintaan kepada Allah, maka datengin tempat-tempat yang dimana Allah akan turunkan rahmatnya. Di antaranya adalah majlis ilmu. Harapan kita datang ke sini yang pertama sudah jelas, kita ingin diampuni dosa-dosa kita, baik yang gede maupun yang kecil oleh Allah. Bahkan di dalam riwayat dikatakan ada seorang pendosa, dosanya gede, sampai dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, amalan apa yang bisa dosa aku diampuni oleh Allah?
karena dosaku Allah lebih besar. Maka Nabi berkata, besar mana dosamu dengan langitnya Allah? Lalu seorang tersebut pun menjawab, ya Rasulullah, lebih banyak dosaku, lebih gede dosaku daripada langit Allah dan buminya Allah. Lalu besar mana dosamu dengan arsy-Nya Allah? Ya Rasulullah, dosa saya lebih banyak ya Rasulullah daripada arsy-Nya Allah. Lalu Rasul menaikkan yang terakhir, besar mana, banyak mana dosamu dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu seorang pemuda ini menjawab, lebih banyak dan lebih besar daripada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, maka jikalau kita bertobat kepada Allah, insya Allah akan ampuni dosa kita, karena luasnya ampunan Allah tidak terhitung, jangkanya tidak terukur. Selagi nyawa masih di dalam badan kita, selagi nyawa belum keluar dari tenggorokan kita, maka Allah selalu membuka daripada pintu ampunannya, membuka daripada pintu tobatnya, asalkan kita mau bertobat. Cuma di antara hal itu adalah sesuatu pelajaran bagi kita. Orang yang berdosa kepada Allah, maka akan banyak suatu masalah-masalah dalam kehidupan. Banyak dosa akan menyebabkan dunia kita sulit, akhirat lebih sulit. Maka perlunya kita bertobat adalah supaya hidup kita selamat dunia, terlebih selamat di akhirat. Umur tidak ada yang tahu. Walaupun dalam keterangan pintu tobat Allah selalu dibuka sebelum daripada nyawa masuk ke tenggorokan, keluar lewat tenggorokan. Cuman umur siapa yang tahu? Ya, muda, tua, yaki, ini. Kita masih muda, tapi gak ada yang tahu. Karena yang muda sekalipun, yang kecil, bayi sekalipun, ketika Allah berkehendak dicabut nyawanya, maka dia akan meninggal dunia. Apalagi kita. Emang bisa kita negosiasi sama Israel? Nggak bisa, ya, nggak bisa negosiasi sama Israel. Tuh, emang bisa kita lari dari Israel? Nggak bisa. Jangan ayem-ayem, ya. Maka yang belum dekat dengan Allah, yuk usaha kita lawan hawa nafsu kita, berdekatan dengan Allah, tobat kepada Allah, jauhi maksiat kepada Allah. Dunia udah tua, ya, dunia udah tua. Yang belum nikah, ayo gerak-gerak, cepet-cepet nikah. Busing oyak manten ya dunia, ya, oyak manten tuh, ya. Ya Allah ya Rahman. Mudah-mudahan ya kita selalu mendapatkan pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita berdoa munajat kepada Allah, karena waktu maghrib tinggal beberapa menit lagi, ya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallim wa radhiyallahu an tabaraka wa ta'ala an kulli salatin ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazzidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa zikal karimi wa li'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati was su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha qabla al-maut. Nas'aluka ya Allah taubatan nasuha qabla al-maut. Nas'aluka ya Allah taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka fil barakati rizqi. Allahumma inna nas'aluka fis sihatil badaniyati wal afiyatil jasadiyah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan.
Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan selanjutnya, yakni ke nomor hadis 23. Itu saja. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.